tidak lain karena rasa rindu dan kangen. Saya tidak dalam posisi membawa berita atau edukasi tertentu, tapi saya ingin menyapa Anda supaya Anda tetap tahu bahwa saya masih eksis. Saya eksis dalam hal ini sebagai aktivis penggiat hukum, pejuang kebenaran tetap eksis. Dan mungkin ada yang bertanya-tanya, bagaimana kisah perjalanan kasusnya? Pertama yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, sahabat dan pengikut setia daripada pengacara Guntur Laremba, ya, terhadap perkara saya yang Undang-Undang ITE yang mana masih dalam proses persidangan. Sampai hari ini saya menunggu putusan fatwa dari Mahkamah Agung belum ada. Di mana perkara yang kami punya ini memang perkara yang aneh. Pelapornya adalah ketua pengadilan menggunakan kop surat yang dilakukan oleh sekretaris pengadilan. Nah, tentu saja independensi, objektivitas sulit untuk dicapai sampai ke Mahkamah Agung. Karena itu pada waktu persidangan terakhir yang di bulan Desember itu saya nyatakan bahwa kalau perkara ini tetap dilanjutkan oleh hakim yang hakim dari pengadilan negara, maka saya akan siapkan upaya hukum pidana. Karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 17 ayat 6, saya bisa melakukan upaya hukum secara pidana maupun perdata. Itu sudah jelas. Para penegak hukum, pemangku jabatan ini bekerja bukan asal bekerja, tapi berdasarkan perintah jabatan yang sah sebagaimana diatur undang-undang. Cuma anehnya kepada masyarakat diterapkan hukum seberat-beratnya, sedangkan mereka itu tidak pernah menghormati hukum. Apa mereka tidak tahu atau tidak mau tahu, atau memang mereka itu punya kewenangan, abuse of power, jadi kekuasaan yang berlebihan. Terhadap perkara saya yang perkara Undang-Undang ITE seperti itu keadaannya, saya laporkan pada saudara semua. Kemudian yang kedua, terkait perkara saya soal laporan penggunaan gelar palsu atau gelar akademi tanpa hak, ini juga menjadi pertanyaan, ya, yang menjadi pertanyaan oleh pengadilan negeri. Sudah dinyatakan pengadilan negeri itu memeriksa fakta persidangan, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak ada satupun bukti. Ya, karena tidak ada satu bukti, maka saya mendapatkan dong kebebasan, bebas murni. Ya, nah, saudara saya dibebaskan. Seharusnya sesuai dengan perintah KUHP, sebelum ada yang namanya pengujian dari Mahkamah Konstitusi, itu jaksa kan tidak boleh mengajukan banding, mengajukan kasasi. Tapi setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi, jaksa melakukan kasasi. Kasasi yang diajukan jaksa itu adalah 3 bulan, padahal ancaman hukumannya 10 tahun. Nah, ini dari jajaran Kejaksaan Republik Indonesia, tolong ajari dan nasihati ini para jaksa. Ketika mengajukan kasasi jangan sampai namanya kontraproduktif. Karena di dalam hukum itu hanya ada 2, terbukti atau tidak terbukti. Lah, kalau memang terbukti atau dia punya bukti yang sah, harusnya yang diajukan bukan 3 bulan dia kasasi. Begitu juga pada waktu tuntutannya nggak boleh 3 bulan. Paling tidak adalah tidak boleh jauh dari ancaman. Ya, kecuali kalau memiliki alasan. Alasannya orang ini karena tidak pernah dihukum, alasannya ini. Nah, itu pun kekurangannya nggak boleh lebih dari separuh.
Ternyata setelah diajukan tuntutan 3 bulan pada waktu persidangan, hakim tentu memutuskan bebas. Nah, setelah bebas, kasasi tetap pada pokoknya mengajukan jaksa tetap mengajukan kasasi pada pokoknya sama seperti pada waktu dia tuntutan. Yang jadi masalah adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini adalah sebetulnya pintu terakhir tempat mencari keadilan. Mahkamah Agung itu memutus, mengabulkan permohonan jaksa, permohonan kasasi jaksa. Saya diputus 2 bulan penjara. Pak, saya ini bukan orang penakut di penjara. Tapi kalau tidak sesuai dengan hukum, saya akan nyanyi. Ya mohon maaf, saya dalam hal ini bukan semua hakim Mahkamah Agung yang nggak benar. Yang memutus perkara saya karena itu dari Mahkamah Agung dan itu wakil ketua. Kok bisa? Yang namanya Mahkamah Agung itu hakim Mahkamah Agung, hakim kasasi yang dinilai adalah judes jur, yang dia nilai adalah hakim, perilaku hakim dalam mempertimbangkan putusan. Nah, ternyata bukan itu yang dipakai. Malah justru menilai sesuai dengan penilaian jaksa. Jadi saya minta kepada hakim Mahkamah Agung ini, tolong perkara saya yang tentang penggunaan gelar akademi yang tidak sah itu, kalau memang tidak sah, pakai ini akal. Ketika Anda mengatakan terbukti, berarti gelar saya tidak sah dan harus cabut. Dan tidak boleh putusannya cuma 2 bulan. Faktanya sampai sekarang mulai dari bulan Maret tahun 2021 itu diputus, sampai sekarang sudah masuk tahun 2022. Ya. Apa ini? Salinan pertimbangan putusannya tidak pernah turun. Ini yang saya pertanyakan. Ini memberikan ketidakjelasan dan ketidakpastian terhadap hukum. Apakah maksudnya ingin menyandera saya, atau memang ingin membela pelapor supaya saya tidak lapor balik? Inilah kelakuan dari para aparatur negara, penegak hukum yang digaji oleh negara menggunakan uang rakyat. Dan saya tidak takut. Harap dipahami, bapak-bapak yang ada di Mahkamah Agung itu, Anda digaji sangat besar. Ya, harapan negara kepada Anda sangat besar. Masyarakat mengharapkan kepada keadilan Anda itu harus benar. Ya, saya sampai sekarang ini menunggu salinan pertimbangan putusan karena saya akan lakukan upaya PK. Tapi saya terusan saja, ya, ini akan menjadi pintu masuk untuk saya mencelah. Ini bukti bahwa ternyata Mahkamah Agung, hakim agung yang memutus, khusus yang memutus perkara saya, tidak ada hukum sosiologi, ya, tidak ada sosiologi hukumnya yang mereka pelajari. Mereka hanya berdasarkan apa ya, proyek, ya, atau namanya apa, yang seperti disampaikan oleh Pak Menko Polhukam Pak Mahfud adalah hukum yang dibisniskan, ya, hukum yang diindustrikan. Ini keadilan masyarakat. Dan ingat, orang yang memutus itu tidak akan pernah terhapus namanya di sana. Karena itu, kalau memang ini pertimbangan atau putusannya belum ada, tapi sudah keluar, ya, pertimbangan putusan yang belum ada atau belum diputus, tapi sudah keluar kemana-mana itu dia punya apa? Tolong dilakukan namanya apa? Ya, koreksilah atau apa itu yang biasa kita bilang apa ini? Bagaimana peninjauan terhadap putusan apa? Jadi terhadap putusan ya, kayak jaksa apa ini? Ini tulisan saja apa ya? Harus dilakukan koreksi sebelumnya itu. Apa yang pernah kita kirimkan surat untuk eksaminasi. Dilakukan eksaminasi. Jadi Mahkamah Agung harus melakukan eksaminasi, ya, dan umumkan bahwa itu tidak benar atau misalnya ada kekilapan tanpa kita mencelah.
Karena kalau itu sampai turun, saya kan, sebagai saya ini kan, coba bayangkan, sebagai seorang yang sudah berprofesi sebagai pengacara dengan ijazah yang sah, tapi saya diputus setelah menggunakan gelar palsu, padahal saya tidak pernah menggunakan gelar palsu. Gelar saya sah dan asli. Jadi kepada bapak-bapak yang memperhatikan ini, Hakim Agung, ya tolong disampaikan kepada Hakim Agung, saya nggak takut. 2 bulan putusan, jangankan 2 bulan 1000 tahun, saya nggak takut. Kalau saya tidak bersalah. Kalau saya bersalah, jangankan bilang putusan bilang 10 tahun, 1 tahun, 1 minggu, 1 hari pun saya takut, malu. Tapi ini saya akan permalukan, ya, saya akan permalukan. Jadi tolong jangan karena Anda dikasih sejumlah uang, lantas keadilan itu Anda mau coba-coba permainkan. Jadi saya pasti melawan. Saya akan terus melawan. Kepada bapak-bapak yang memang tidak menggunakan hati nurani atau tidak berpedoman pada kekuasaan yang sah, ya. Jadi saya akan melakukan perlawanan terus. Mohon diketahui bahwa kita semua ini ada di dalam formalitas. Misalnya saya sebagai pengacara, saya ada namanya perintah jabatan yang sah. Apa? 1, undang-undang. 2, surat kuasa. Jadi ketika sesuai dengan undang-undang dan sesuai surat kuasa, maka itulah perintah jabatan yang sah. Sama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung boleh memberikan kebebasan, boleh memutuskan orang sampai hukuman mati. Tapi itu harus berdasarkan suatu kekuasaan yang sah atau berdasarkan perintah jabatan yang sah. Kepada masyarakat secara keseluruhan, saya ingin mengimbau, ya, Anda ini jangan terlalu takut dengan adanya ancaman karena kewenangan. Kewenangan polisi menahan, menangkap, memang ada kewenangan. Tapi mereka itu punya kewenangan dibatasi oleh undang-undang. Ada namanya SOP. Ya, itu SOP adalah merupakan landasan daripada perintah jabatan yang sah. SOP ada, kalau tidak ada surat perintah tidak bisa. Tidak ada SK tidak bisa. Sama seperti tentara menggunakan senjata. Penggunaan senjata tentara itu sudah jelas, mereka punya izin penggunaan senjata. Tapi izin penggunaan senjata itu tidak serta-merta mereka akan gunakan sembarang tempat. Izin membawa senjata harus ada, izin menggunakan harus ada. Ya, kepada siapa mereka tembakan atau lakukan penembakan terhadap itu ada. Nah, begitu juga polisi. Polisi melakukan pemanggilan, penangkapan, penjemputan paksa, penahanan. Jaksa juga begitu. Itu harus sesuai dengan perintah jabatan yang sah. Makanya saya ini ngotot melawan pengadilan yang melakukan pemeriksaan perkara kami tidak sesuai dengan perintah undang-undang yang sah. Tidak sesuai dengan perintah jabatan yang sah. Sesuai undang-undang kekuasaan kehakiman. Ya. Dalam kesempatan ini juga, saya ini baru pulang dari kampung. Saya ingin memberikan masukan kepada saudara-saudaraku di kampung sana yang sedang diproses hukum, kemudian yang sedang memproses hukum itu. Melalui dari mimbar Mahkamah Kebenaran ini, mohon dicatat, Kepolisian Negara Republik Indonesia itu harus netral. Saya menyaksikan sebagai aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran dan sebagai putra daerah daripada suku Tolaki, saya telah menyaksikan proses penanganan perkara terhadap pawai budaya Tolaki yang membawa senjata ta'awu dan karada. Ini akan saya lakukan secara khusus, tapi ini gak apa-apa, saya permulaan dulu. Kepada yang terhormat bapak-bapak yang memiliki jabatan sebagai putra daerah yang juga aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran, saya minta dihentikan itu.
hentikan ini proses diskriminasi. Pawai budaya dengan membawa senjata ta'awu dan karada itu sama seperti tentara dan polisi membawa senjata. Sepanjang mereka membawa ta'awu dan karada itu dalam rangka pawai budaya, maka itu tidak ada satupun yang boleh melarang. Budaya tolaki tidak akan pernah terlepas dengan tamalakinya. Tamalaki itu adalah pejantan, tentara kerajaan. Ketika mereka pergi kemana-mana membawa senjata bukan berarti untuk membunuh orang. Kalau mereka membunuh orang sama seperti tentara membawa senjata lalu bunuh orang. Meskipun mereka sedang lagi pawai, pertunjukan pada hari kesaktian Pancasila dan hari-hari besar seperti peringatan TNI dan peringatan Polri, ya, HUT, hari ulang tahun, itu kan semua bawa senjata. Kita bisa lihat dipamerkan senjata. Tapi senjata itu hanyalah sebatas dipamerkan, ini loh kami punya senjata. Saya secara khusus juga menyoroti proses penanganan polisi yang menangkap itu pembelanya, apa istilahnya, penasihat hukumnya lembaga adat Tolaki. Saya melihat ini ada yang berlebihan. Orangnya ada di Jakarta, kejadiannya dia tidak di tempat, ada peristiwa itu, kemudian dia bisa diamankan. Kok dia ditahan sampai sekarang? Ini Pak, saya memberikan masukan sebagai aktivis. Mohon dilakukan bagi Bapak Kapolri yang terhormat, ya. Ini salam presisi saya sampaikan.